wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara atau yang mewakili, para duta besar perwakilan negara sahabat atau yang mewakili, para menteri, wakil menteri, kabinet merah putih, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Kodau 1 Halim Perdana Kusuma, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Haji dan Umroh, para kepala badan, lembaga, peserta Diklat PPIH Indonesia Angkatan 1 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada upacara penutupan ini dapat melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan pelatihan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 1447-2026 Masehi. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Menteri, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, pendidikan dan pelatihan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi dilaksanakan sebagai bagian persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan kesiapan petugas secara fisik, mental, teknis, dan manajerial dalam memberikan pembinaan, pelayanan, serta perlindungan kepada jamaah haji Indonesia. Penyelenggaraan haji tahun 1447 Hijriah melibatkan kuota sebesar 221.000 jamaah. Skala dan kompleksitas layanan tersebut menuntut petugas yang profesional, berintegritas, serta mampu bekerja secara terkoordinasi lintas sektor. Diklat PPIH menjadi instrumen strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kompetensi, dan menegaskan peran petugas sebagai pengawal ibadah jemaah sejak pra-keberangkatan hingga pemulangan ke tanah air. Pelaksanaan Diklat PPIH Indonesia dilaksanakan melalui 2 metode. Kegiatan tatap muka dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 30 Januari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dilanjutkan dengan pembekalan secara daring pada tanggal 2 sampai 11 Februari 2026. Pelatihan kemudian dilanjutkan bagi PPIH Kloter menyesuaikan embarkasi masing-masing dan dilaksanakan sebelum bulan Ramadan 1447 Hijriah. Sedang Diklat PPIH Kantor Urusan Haji dilaksanakan dijadwalkan pada tanggal 15 sampai 18 April 2026. Bapak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jumlah peserta yang disiapkan dalam Diklat ini sebanyak 1.636 orang yang masuk ke barak pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Hingga akhir pelaksanaan tatap muka, sebanyak 1.622 peserta mengikuti kegiatan secara aktif. Terdapat 6 peserta tidak dapat melanjutkan karena sakit, serta 8 peserta tidak dapat melanjutkan karena alasan tertentu. Materi Diklat meliputi pembentukan fisik melalui baris berbaris, pemahaman militer dasar, kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2026, mekanisme pelayanan jamaah di embarkasi dan debarkasi, alur pelayanan di Saudi Arabia, penguatan kemampuan bahasa Arab, komunikasi pelayanan jamaah, serta simulasi tugas lapangan dan studi kasus operasional. Hasil Diklat menunjukkan peningkatan kesiapan fisik dan mental petugas, penguatan pengetahuan dan keterampilan terkait tugas dan tanggung jawab PPIH, serta terbentuknya kekompakan dan koordinasi yang solid antar petugas.
perlu kami sampaikan Pak Menteri dalam kesempatan ini, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, indeks performa petugas yang dilatihkan selama 20 hari di Pondok Gede ini, angkanya indeksnya di atas 90%. Melalui diklat ini, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen menyiapkan petugas yang siap bertugas, berorientasi pada pelayanan, serta mampu menjaga kehormatan jamaah dan nama baik negara. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kiranya Bapak Menteri berkenan memberikan arahan dan pengukuhan kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia tahun 1447-2026 Masehi sebagai penguatan komitmen pengabdian dalam melayani jamaah haji Indonesia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia selaku Komandan Upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing komandan kembali ke sebelah kanan barisan. Kerjakan. Untuk diperhatikan. Siap! Gerak! Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia menuju mimbar upacara. Kepada Menteri Haji Republik Indonesia. Hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor pembekalan dan pengukuhan petugas Haji Republik Indonesia tahun 2026 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Bendera petugas Haji Indonesia mengambil tempat.
persiapan penyerahan bendera petugas haji Indonesia. Penyerahan petugas haji Indonesia tahun 2026. Berkenan kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia mengambil tempat di depan. Berkenan kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali ke mimbar upacara. Penyerahan petugas selesai dilaksanakan. Balik tempat. Balik tempat. Balik kanan. Kiri. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Kuat kiri. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Berhenti. Tak. Balik kanan. Tak. Bendera petugas haji Indonesia kembali ke tempat. Dua kali haluan kanan. Maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, saya menyampaikan rasa bangga dan salam dari Presiden Prabowo Subianto dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca sambutan dari Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat. Yang saya hormati para Menteri, Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Republik Indonesia. Yang saya hormati Panglima TNI, yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati para pejabat Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, yang saya hormati para pejabat Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang saya hormati Panglima Komando Daerah Angkatan Udara 1, terima kasih sudah memberikan tempat. Yang saya hormati para narasumber dan fasilitator, serta para peserta Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti pembekalan ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh umat pengikutnya. Hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan ibadah haji adalah amanah besar negara. Amanah ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga menyangkut kehormatan bangsa, kepercayaan umat, serta wibawa Indonesia di hadapan dunia internasional. Setiap tahun, Indonesia mengirimkan jemaah haji dalam jumlah terbesar di dunia. Fakta ini menuntut kesiapan kita yang sungguh-sungguh, tata kelola yang tertib, serta kualitas petugas yang dapat diandalkan. Petugas penyelenggara ibadah haji berada pada posisi yang sangat strategis. Saudara-saudara adalah wajah negara di hadapan jemaah. Saudara-saudara adalah wajah negara di hadapan dunia. Kehadiran saudara tidak hanya dilihat dari pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari sikap, keteguhan, dan kepekaan dalam melayani. Di tengah kepadatan aktivitas, perbedaan latar belakang jemaah, serta tantangan fisik dan emosional di Tanah Suci, petugas dituntut untuk tetap tenang, sigap, dan bertanggung jawab. Pekerjaan ini menuntut lebih dari sekedar kemampuan teknis. Ia memerlukan integritas, kedisiplinan, serta kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki dampak langsung bagi keselamatan dan kenyamanan jamaah. Karena itu, pembekalan ini menjadi sangat penting. Disinilah saudara dipersiapkan untuk memahami tugas, memperkuat koordinasi, serta menyatukan langkah dalam satu misi kedisiplinan. Saudara-saudara yang saya banggakan, saya menekankan bahwa disiplin adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Disiplin dalam mematuhi regulasi, disiplin dalam menjalankan peran dan kewenangan, disiplin dalam waktu, serta disiplin dalam menjaga etika dan integritas. Tanpa disiplin, sistem yang baik tidak akan bisa berjalan. Tanpa disiplin, pelayanan akan kehilangan arah. Etika melayani harus menjadi pegangan saudara. Melayani jemaah berarti menjaga martabat manusia, menghormati niat ibadah,
serta menghadirkan negara secara nyata di saat jemaah membutuhkan. Setiap bantuan yang diberikan, setiap masalah yang diselesaikan, dan setiap kesabaran yang Anda tunjukkan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan tanggung jawab keagamaan. Saya juga mengingatkan bahwa keberhasilan tugas di Tanah Suci tidak hanya ditentukan oleh persiapan teknis, tetapi juga oleh kekuatan batin. Dukungan dan restu keluarga adalah sumber kekuatan yang tidak boleh diabaikan. Mintalah doa dan ridho dari keluarga sebelum berangkat. Dengan itu tugas yang berat akan terasa lebih ringan dan dijalani dengan ketenangan. Akhirnya, saya mengajak seluruh peserta untuk sungguh-sungguh menjadikan pembekalan ini sebagai ruang untuk belajar, ruang untuk memperbaiki diri, dan ruang untuk meneguhkan komitmen. Saudara semua adalah wakil negara, jaga nama baik Indonesia, jaga amanah yang dipercayakan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya kukuhkan saudara-saudara menjadi petugas Haji Indonesia 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian. Nasrun minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Hadirin dimohon berdiri. Andika